Oke, baik. Terima kasih tadi dari Kubu Raya ya dan Kota Serang. Ya, izin Pak Deputi, Pak Armen. Jadi yang pertama, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman terkait dengan bagaimana dengan sistem penggajian. Kemarin itu ada beberapa instansi yang sudah memberhentikan untuk pembayaran honorarium gitu ya. Nah, ini menimbulkan teman-teman kekhawatiran lah. Nah, oleh sebab itu Bu Menteri mengeluarkan surat supaya tetap dianggarkan untuk pembayaran tenaga non ASN, khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti seleksi. Jadi supaya tidak ada kekosongan. Jadi walaupun tidak ada seleksi misalnya, itu kan tetap harus dianggarkan karena mereka itu bisa dibayar dari non belanja pegawai. Jadi yang bagi mereka yang apa namanya masih bekerja begitu ya, apalagi hanya beberapa bulan berarti masih bisa dianggarkan dan bisa dibayar sambil menunggu proses pengangkatan teman-teman yang lain ke tenaga non ASN. Kemudian ada teman-teman yang memang tadi masa kerjanya masih kurang 2 tahun dan itu kan menjadi salah satu syarat. Nah, sesungguhnya 2 tahun ataupun berapapun yang mengetahui persis itu kan di instansinya masing-masing, gitu ya, di instansi masing-masing. Mungkin mereka juga sudah bekerja sebelumnya, ya mungkin juga bisa dipertimbangkan, ya bisa dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, ini ada non ASN tadi usianya masih usianya sudah 57 tahun ya. 57 tahun berarti kalau mereka syaratnya itu kan 1 tahun sebelumnya berarti di usia 58 tahun. Berarti kalau mereka sampai di 2025 maka penganggaran itu sambil berjalan mereka ikut seleksi kan bisa memungkinkan mereka sampai di akhir. Tapi apakah nanti kebijakannya akan mengikuti seleksi P3K atau tidak, tergantung nanti 57-nya di bulan apa kan gitu ya. Jadi kalau masih bisa 1 tahun ke depan kan masih memungkinkan. Tapi hanya tinggal 6 bulan misalnya, saya kira ke depan itu kan tadi ada anggaran yang harus dialokasikan bisa sampai pertengahan 2025 misalnya kalau memungkinkan ya dia bisa. Kemudian bagaimana nanti yang mekanisme yang untuk yang paruh waktu. Paruh waktu itu pertama dari Riau ya ini sekaligus ya. Yang pertama paruh waktu itu pertama dia tidak terpenuhnya formasi sehingga ada 10 tapi yang mendaftar 15 berarti kan yang 5 tetap juga lulus. Tapi dia paruh waktu dia akan diberikan NIP tapi penggajiannya belum gaji P3K tapi dengan penghasilan yang mereka terima saat ini. Tapi tetap di SK-kan seperti eh, biasa gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau perpanjangan nanti mungkin dari Pak Deputi ya, dari Pak Hanmen ya. Mungkin itu ya, Mbak Pin dari saya. Terima kasih. Baik, Pak Aba. Terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya. Semoga menjawab seluruh pertanyaan yang juga mungkin ditanyakan oleh masing-masing instansi. Baik, terima Kemudian kasih izin Pak Deputi, Pak Hanmen. Jadi yang pertama tadi disampaikan Pak Soleh bahwa ini bukan mungkin ini ya Pak Deputi ya Pak Hanmen bukan hanya di tempat Pak Soleh, nih tempat yang lain juga mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi dilemanya itu dulu kita memang punya aturan bahwa terkait dengan P3K itu, P3K itu dipekerjakan karena pengalamannya, bukan hanya semata-mata karena kompetensinya dia bekerja, karena keahliannya, tapi juga karena pengalaman dia bekerja. Nah, pengalaman itu bisa dihitung di mana-mana sebetulnya. Tidak harus dia bekerja di tempat itu misalnya. Jadi kalau diakumulasi misalnya pengalaman yang bersangkutan itu memungkinkan untuk bekerja. Ya, jadi silakan diakumulasi aja Pak Soleh gitu apabila memang tadi ada pengalamannya misalnya yang hanya kurang 1 bulan, 2 bulan, mungkin dia pernah bekerja di tempat kurang lebih yang sama gitu jenis pekerjaan dan kompetensinya gitu ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan juga ya.
Tapi memang harus ada yang keterkaitan gitulah, kurang lebih begitu. Jadi kalau nggak ada keterkaitan, berarti kan tidak ada keterkaitan dengan keahliannya dia bekerja di sana. Nah, kemudian yang kedua nanti terkait dengan bagaimana apabila mereka tidak bisa masuk, kemudian penggajiannya seperti apa, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti ngacu aja kepada surat Bu Menteri, tapi ada limitasi waktunya kan surat itu sampai ke pengangkatan. Nah, oleh sebab itu nanti coba nanti kita lihat perkembangan untuk lebih lanjutnya. Karena aturan itu kan harus ada jelas limitasinya, siapa yang boleh, siapa yang tidak kan sesungguhnya gitu Pak Armin ya. Ini kalau ini nanti kita bikin 1 tahun, ada yang kurang 1 tahun, kurang sebulan, ya. Gitu. Dibikin 11 bulan, ada yang 10 bulan. Itu nanti Pak Harman nggak pulang-pulang ke Sumatera Barat gitu ya. Nah oleh sebab itu kalau menurut saya ya nanti coba kita lihat ya konsekuensi dari sistem seleksi ini kan cukup terbuka ya. Artinya ruangnya itu sudah cukup besar. Tapi yang lebih penting adalah paling tidak sampaikan Pak Deputi tadi, kita menyelesaikan yang sisanya yang 300.000 sekian, itulah yang paling utama dulu. Kita beresin ya, sesuai dengan komitmen kita bagi mereka yang ada dalam database. Tapi memungkinkan juga tadi kalau memenuhi syarat dia daftar paling kurang dia nanti jadi P3K paruh waktu. Yang penting kan jadi P3K sehingga tetap teman-teman bisa dibayar sesuai surat Bu Menteri, paling kurang dibayarnya melalui non belanja pegawai dari kegiatan gitu ya. Gitu ya Pak Soleh ya. Makasih Mbak Fit. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin dari Pak Harmen ada yang ingin disampaikan Pak, Ya, mungkin tambahan. ya, terima kasih Mbak Vin. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi bahwa ini kan pada dasarnya yang tahu persis kebutuhan di masing-masing instansi itu kan adalah Bapak Ibu, Pak Sekda. Jadi kan kami tentu tidak tahu persis di apa itu sebabnya di bagaimana situasi sebenarnya yang ada di instansi Bapak Ibu. Walaupun memang dari sisi regulasi, dari sisi peraturan dari keputusan atau cara pengadaan calon aparatur sipil negara ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi SDMA bahwa memang diatur sekurang-kurangnya 2 tahun. Tapi kalau jabatan itu memang kemudian tidak ada dan sangat tergantung pada yang bersangkutan dan yang bersangkutan masih katakanlah baru bekerja sudah bekerjanya baru 1 tahun 8 bulan misalnya atau baru 1,5 tahun misalnya ya di guru di daerah katakanlah di daerah 3T yang kita juga kemudian mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan guru di wilayah itu dan karena prioritas kita adalah terutama untuk pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan. Kalau kita kemudian langsung mengatakan tidak boleh, nanti akhirnya kan tidak ada yang mengajar di wilayah itu. Nah, yang akan menjadi korban tentu nanti adalah anak-anak kita di sana. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu tentu karena seleksi administrasi itu adalah kewenangan Bapak Ibu di instansi, sepanjang Bapak Ibu kemudian mengatakan bahwa ini diperlukan, maka tentu nanti yang bersangkutan akan diikutkan di dalam seleksi.